Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisi tentang kajian kitab kuning klasik karangan para ulama salafus sholih yang insya Allah bisa menjadi bekal untuk di kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi, pada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah dan tekan like-nya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih ya yang sudah nge-share, yang sudah tekan like dan subscribe. Semoga amalnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yakin akan dibalas dengan kebaikan, insya Allah. Kita akan melanjutkan materi yang mana kitab kuning yang masih dikaji untuk sekarang masih kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari pasal sebelumnya. Di pasal sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat Fatihah. Nah, di video kemarin pernah disinggung tentang tasydidnya Fatihah. Untuk kali ini saya akan membahas pasal yang berisikan tentang tasdidatul Fatihah. Tasdidnya Fatihah. Kemarin sudah dibahas, pernah ya disentil sedikit bahwa tasdid Fatihah itu ada 14. Nah, insya Allah di sini saya akan bahas sedikit-sedikit dengan lebih terperinci menurut kitab ini ya. Seperti biasa saya akan melugat dengan bahasa Sunda dan insya Allah nanti akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia seperti biasa. Di dalam kitab saya ini halaman 61, jika teman ada yang bawa kitab ya boleh dibuka. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama membaca karangan para ulama salafus sholih, karangan para ulama yang bisa mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita kecipratan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat di mana saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna Fatihah arba'a asyrota eta aya 14. Bismillahi tegesna kahiji lafad bismillah fauqal lami dina luhureun lam. Ar-Rahmani lafad Ar-Rahman fauqar ra'i dina luhureun ra. Ar-Rahimi lafad Ar-Rahimi fauqar ra'i dina luhureun ra. Alhamdulillahi lafad Alhamdulillahi fauqal lamil jalalati dina luhureun lam lafad Allah. Rabbil alamina lafad Rabbil alamina fauqal ba'i dina luhureun ba. Ar-Rahmani lafad Ar-Rahmani fauqar ra'i dina luhureun ra. Ar-Rahimi lafad Ar-Rahimi fauqar ra'i dina luhureun ra. Maliki yaumiddini lafad Maliki yaumiddini fauqad dali dina luhureun dal. Iyyaka na'budu lafad iyyaka na'budu fauqal ya'i dina luhureun ya. Wa iyyaka nasta'inu jeung lafad wa iyyaka nasta'inu fauqal ya'i dina luhureun ya. Ihdinas siratal mustaqima lafad ihdinas siratal mustaqima fauqas shadi dina luhureun shad. Siratal ladzina lafad siratal ladzina fauqal lami dina luhureun lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina lafad yang tadi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina fauqad dadi dina luhureun dad wal lami dina luhureun lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Ini hanya tinggal menyebut satu persatu ya, bahwa sudah disinggung kemarin tasdidnya Fatihah ada 14. Yang mana yang 14 ini kita harus jaga
kita harus baca sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya supaya bacaan Fatihah kita benar. Ketika bacaan Fatihah kita benar, bisa membantu untuk sholat menjadi sah. Nah, kalau untuk diterima sholatnya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba tersebut bisa atau tidak menjaga kekhusyuan sholat. Nah, kita akan membaca ataupun kita akan mendengarkan apa saja sih, di mana saja tasdidnya dan kenapa harus dijaga. Kemarin sudah disinggung bahwa tasdid itu secara hakikatnya ada 2 huruf, ya kan? Kemarin sudah seperti itu bahasanya. Hakikatnya 2 huruf tapi seperti satu. Kenapa? Karena disatukan. Kalau dalam ilmu shorof itu namanya idgham, ya. Idgham wajib ataupun idgham jaiz. Tapi kalau di sini pasti idgham wajib, ya. Nah, sudah disatukan namanya tad'if, mudha'af, kalimah mudha'af. Maka ketika bertemu 2 huruf, yang mana huruf pertama sama dengan huruf yang kedua, dan yang pertama diberikan harokat, yang keduanya sukun, maka itu harus mohon maaf terbalik. Yang pertama sukun, yang keduanya berharokat, maka itu harus diberikan hukum idgham. Apa itu hukum idgham? Bukan idgham di dalam ilmu tajwid, ya, tapi idgham di dalam ilmu syaraf, yaitu sukunul awal wa taharrukus tsani. Sukun yang pertama dan diharokatannya huruf yang kedua. Bagaimana cara mengidghamkan? Antus kinal awala wa tudrija fis tsani. Disukunkan yang pertama dan dimasukkan huruf tersebut ke huruf yang kedua sehingga terjadilah hukum idgham. Nah, cirinya ada tasydid. Ya, bisa dimengerti insyaallah. Nah, di sini di dalam surah Al-Fatihah tasydidnya itu ada 14. Kita baca satu persatu, ya, ayatnya. Ayat pertama itu ada 3. Ayat pertama ada 3. Di mana saja? Di atas lam lafaz Allah, di atas ra lafaz ar-Rahman, di atas ra lafaz ar-Rahim. Ada 3. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harus ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 di dalam ayat pertama. Di dalam ayat kedua ada 2. 1 di atas lam lafaz Allah, 2 di atas ba lafaz Rabbi. Kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh kita baca Alhamdulillahi Rabbil. Jadi harus ditekan karena itu ada tasydid di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi sudah 5, ya. Di ayat pertama ada 3, di ayat kedua ada 2, jadi 5. Di ayat ketiga ada 2 lagi. Di ayat ketiga ada 2 lagi, yaitu di atas ra-nya lafaz Ar-Rahman dan ra-nya lafaz Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sudah 7, ya. Sudah 7. Yang ke-8 ini dalam satu ayat, yaitu ayat keempat di atas dalnya lafaz ad-din. Maliki yaumiddin. Dah. Terus yang ke-9 dan ke-10 itu di ayat yang ke-5, yaitu di atas ya dua-duanya. Iyyaka dan wa iyyaka. Kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tasydidnya ada 10. Yang ke-11 ada di dalam ayat yang ke-6, yaitu di atas shod, ya, di atas shod. Ihdinas shiratal mustaqim. 11, mohon maaf.
Yang ke-12, ke-13 dan ke-14 di ayat terakhir. Yang pertama di atas lam lafaz alladzina syiratal ladzina. Yang ke-13 dan ke-14 di terakhir, kata terakhir yaitu waladdo di atas dod dan di atas lamnya. Waladdallin. Nah, harus ada penekanan karena itu kan tasydid. Jadi kita coba ya perhatikan satu persatu dari mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ada 14 ya. Nah, sekian saja bahasan tentang tasydidatul Fatihah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi bekal untuk kita menyempurnakan sholat. Karena memang sholat kan adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi amal yang pertama dihisab nanti di akhirat ketika kita kembali ke alam asal kita ya di akhirat. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang dihisab dari seorang hamba itu adalah sholat. Maka sholatnya harus kita sempurnakan. Sholatnya benar, insya Allah kehidupan yang lain pun bisa benar. Sholatnya lurus, insya Allah kehidupan yang lainnya pun bisa lurus. Maka kita sedikit demi sedikit membenarkan sholat. Salah satunya benarkan Fatihahnya. Malah kan ada puji-pujian ataupun nadzoman. Kalau di kampung itu nadzoman ya puji-pujian. Kalau sholat di rumah itu ganjarannya 1, itu pun jika benar Fatihahnya kan ada yang seperti itu. Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah sholat isya contoh. Estu kawajiban urang keur di dunya kangge pisampeureun urang di akhirat. Nah, 27 ganjaran nu berjamaah. Nah, kalau di rumah itu 1 ganjarannya. Itu pun jika benar Fatihahnya. Itu ada bahasan seperti itu. Kenapa? Iyalah, jika Fatihahnya benar berarti otomatis. Yang lain kan tinggal mengikuti. Karena Fatihah itu kan salah satu rukun qauli, rukun ucapan. Berarti kan kalau Fatihahnya benar, rukun qauli yang lain ya mungkin bisa benar juga ya kan. Bisa benar juga. Tapi bisa salah juga. Ini hanya nadzoman-nadzoman di kampung-kampung biasanya seperti itu, ada puji-pujian seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita memperbaiki sholat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Sekali lagi pada teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah, tekan like-nya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dari setiap apa yang saya ucapkan. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi dari bacaan yang tadi saya baca, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.